Nah, selamat datang di Pordan, podcast Riyad dan Yordan. Nah, bersama saya kembali lagi Muhammad Yordan Farezi. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik nih, yaitu mengenai kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kepemimpinan beliau ini memberikan banyak pelajaran berharga. Nah, mari kita mulai pembahasan hari ini. Oke, pertama-tama mari kenalin. Pertama-tama boleh kenalin dulu dong, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Reto Fikrohman, mahasiswa Pendidikan Sejarah UHAMKA semester 1. Oke, langsung saja nih. Pertama-tama mari kita bicara tentang ciri-ciri kepemimpinan Rasulullah. Nah, beliau ini tuh tidak hanya sebagai pemimpin politik, tetapi juga pemimpin spiritual. Kepemimpinan beliau didasari oleh akhlak mulia, keteladanan dan keadilan. Bagaimana menurut lo, Ed? Bener banget nih, Rasulullah SAW itu dalam memimpin, itu beliau memimpin dengan memberikan contoh yang baik. Beliau ini tidak hanya sekedar berbicara tentang kebaikan, tetapi juga menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam sebuah hadis disebutkan bahwa kehadiran Nabi Muhammad untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi bukan tanpa alasan, sifat-sifat Rasulullah sangat mulia dan harus dijadikan contoh. Kita tahu bahwa sifat Rasul itu salah satunya yang familiar itu ada empat. Nah, salah satunya itu ada sidik. Sidik ini artinya itu jujur atau benar. Nah, salah satu contoh sifat sidik yang dapat diteladani dari kisah beliau yaitu ketika Nabi Muhammad kecil, beliau ini kan udah ngikutin pamannya ya untuk berdagang atau berniaga segala macam. Nah, beliau ini dalam berdagang ini nggak pernah sekalipun mengurangi takaran atau timbangan. Jadi ya benar-benar jujur sesuai apa adanya dan benar gitu. Oke, bagus juga nih pendapat lo tentang kepemimpinan Rasulullah saat pada saat itu ya. Nah, selanjutnya mari kita bahas bagaimana Rasulullah ini membangun hubungan dengan para sahabatnya. Nah, kepemimpinan beliau ini didasari oleh kekuatan, persaudaraan, dan kepedulian. Nah, bagaimana lu melihat hal ini? Ya, Nabi Muhammad SAW itu dengan para sahabatnya nggak hanya berhubungan semata-mata kayak seseorang dengan temannya gitu ataupun sahabatnya, tapi Rasulullah SAW itu juga membangun hubungan yang sangat erat dengan para sahabat-sahabatnya. Beliau selalu mendengarkan, memahami, dan memberikan dukungan. Ini menciptakan sebuah komunitas yang kuat dan saling mendukung. oke. Nah, sebagai pemimpin nih, Rasulullah kan juga dikenal karena kebijaksanaannya dalam mengenai keputusan. Nah, bagaimana nih lu melihat peran kebijaksanaan ini dalam kepemimpinan beliau? Kebijaksanaan Rasulullah ini sangat terlihat ya dari tiap keputusan yang diambil. Rasulullah mempertimbangkan masukan dari para sahabat, merenungkan konsekuensinya, dan selalu bertindak sesuai dengan keadilan. Nah, contoh ketika Nabi Muhammad itu belum menjadi nabi atau pada masa sebelum kenabian itu, Rasulullah itu menambahkan kabilah-kabilah Quraisy waktu saat peletakan waktu saat peletakan Hajar Aswad. Nah, beliau ini membuat keputusan yang mendamaikan semua belah pihak gitu dengan menaruh Hajar Aswad ini di atas kain dan perwakilan kabilah-kabilah suku-suku itu memegang tiap-tiap kain dan membawanya ke Mekah, ke Ka'bah gitu. Nah, contoh yang kedua waktu waktu masa Nabi ini sudah menjadi nabi, waktu Rasul Nabi Muhammad sudah menjadi nabi, itu beliau membuat piagam Madinah ketika beliau hijrah. Nah, di antara asas-asas piagam Madinah ini antara lain yang Rasulullah buat itu antara lain adalah asas kebebasan beragama. Nah, Nabi Muhammad ketika datang ke Madinah, nggak pernah tuh sekalipun memaksa orang non-Muslim untuk kemudian berpindah agama menjadi Islam. Semuanya dibiarkan tetap apa adanya. Oke, cukup, Riet. Oke, jadi eh, oke mungkin itu tadi pembahasan kita mengenai kepemimpinan Rasulullah. Nah, jadi terima kasih telah bergabung, Riyad.
Nah, semoga kita dapat mengambil inspirasi dari kepemimpinan beliau ini untuk membangun masyarakat yang lebih baik. Nah, sampai jumpa di episode Pordan selanjutnya, teman-teman. Jangan lupa berlangganan dan bagikan podcast ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.